Bapa Sorgawi, sekali lagi dengan ucapan syukur kami berterima kasih, bersyukur kehadirat-Mu yang kudus. Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu penuh kasih karunia, Engkau Allah yang panjang sabar atas kami umat-Mu, atas kami gereja-Mu. Kami bersyukur untuk undangan-Mu yang telah menghantarkan kami datang ke tempat ini, perkenanan-Mu yang menguduskan mulut bibir kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, bersyafaat di hadapan-Mu. Dan pada saat ini juga di dalam rahmat anugerah-Mu yang begitu besar, Engkau yang memberikan kami anugerah untuk merenungkan, memikirkan kebenaran firman-Mu yang akan menyelidiki hati kami, mengkoreksi hidup kami, memimpin kami. Kiranya Tuhan yang berbelas kasih, penuhi kami dengan firman-Mu, bentuk kami dengan firman-Mu, kuduskan kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan, berkati setiap kami, seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Beranugerah atas kami, berbelas kasih atas kami gereja-Mu. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami merindukan dan kami siap untuk mendengar firman. Amin. Mari kita membuka kitab Lukas pasal 19. Kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan tentang minggu-minggu Lent, minggu Prapaskah. Seharusnya 5 minggu, tetapi di dalam waktu kita di gereja di tempat ini kita hanya mengadakan 4 minggu sebelum Paskah, maka kita masuk ke dalam perenungan ketiga minggu Lent tentang air mata Sang Raja. Kita akan membaca Lukas pasal 19, secara khusus kita akan membahas pasal 19 ayat 41 sampai 44. Namun supaya kita melihat konteksnya secara utuh, kita membacanya dari 28 bergantian hingga 44. Tetapi sekali lagi pembahasannya kita hanya berfokus kepada ayat 41 sampai 44. Lukas pasal 19, saya membaca 28, jemaat sekalian 29 bergantian hingga ke 44. Demikian firman Tuhan. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertampat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Kata mereka, Tuhan memerlukannya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkannya satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan di dalam perenungan minggu demi minggu, minggu Lent yang kita telah lewati, minggu Prapaskah. Kita melihat dan kita boleh belajar sesungguhnya kita tidak sedang menjalankannya di dalam khotbah secara acak, random, pokoknya perenungan demi perenungan tentang Lent. Tidak. Justru kita sedang dibawa untuk dibentuk memiliki kerangka berpikir untuk melihat secara utuh
untuk masuk ke dalam sebuah perjalanan rohani yang penting di dalam perayaan Lent ini. Yaitu sebuah perjalanan yang membawa kita semakin dekat kepada salib. Dari pasal 3 tentang pencobaan, lalu menuju kepada tentang bagaimana peringatan Tuhan tentang pohon ara. Lalu sekarang kita melihat kepada peristiwa Yesus menangis, sang raja yang menangis. Dan nanti kita akan terus melihat bagaimana sang raja itu sampai kepada salib. Dan puncaknya di Paskah kita melihat bagaimana dia bangkit. Dia bangkit. Maka sebuah perjalanan yang membawa kita semakin dekat kepada salib. Inilah perjalanan ziarah kehidupan kita. Untuk melihat hidup kita dengan kacamata yang benar. Melihat dengan sudut pandang yang benar. Sehingga mata kita tidak terus melihat kepada apa yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi kepada salib yang justru adalah pengharapan kita dan kemuliaan kita. Maka dari minggu pertama sekali lagi kita melihat Yesus di padang gurun dicobai. Ia ditawarkan jalan yang lebih gampang, jalan mudah untuk mendapatkan kemuliaan. Tetapi dia menolak semuanya itu. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia memilih taat kepada Bapa, dia memilih untuk terus ikut di dalam jalan salib sampai mati di atas kayu salib. Di dalam minggu yang kedua kita telah mendengarkan peringatan yang keras di dalam minggu yang lalu tentang pohon ara yang tidak berbuah, yang dimurkai dan ditebang dan harus dibakar. Maka menjadi peringatan yang sangat serius bagi kita melalui peringatan pohon ara tentang kasih setia Tuhan, panjang sabarnya Tuhan, ada batas waktu. Berapa lama lagi Tuhan harus menunggu kepada pertobatan kita? Berapa lama lagi? Masih ada waktu? Ya, sementara waktu. Tetapi ingat, tidak selamanya waktu itu ada. Maka ketika kita terus bermain-main dengan hal itu, waktu Tuhan tiba, penghakiman Allah akan tiba kepada setiap kita. Dan hari ini secara khusus di dalam minggu ketiga ini yang secara pandangan atau sudut pandang yang lain. Kita mau merenungkan Lent Prapaskah. Tidak hanya tentang mendengar suara Tuhan. Tidak hanya tentang mengingat peringatan Tuhan. Melainkan kita diajak untuk melihat hati Tuhan. Melihat hati Tuhan. Satu hal yang sangat absurd bagi agama. Satu-satunya konsep yang ada bicara tentang Tuhan seperti ini hanya di Alkitab. Dalam satu konsep teologi, beberapa orang Kristen juga nggak terima kalimat ini, yaitu vulnerable God. Allah yang sepertinya rapuh, gambaran hatinya yang sepertinya kok yang sempurna yang seperti ini. Apa itu? Bahwa yang sangat mengejutkan, bukan tentang hati yang penuh dengan power, hati yang penuh dengan amarah dan murka, tapi sekarang digambarkan tentang hati Tuhan yang begitu besar, pencipta seluruh alam semesta, tapi hati yang menangis. Apa-apaan ini? Tuhan yang vulnerable, Tuhan yang rapuh, Tuhan yang menangis. Maka ini menjadi satu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini satu-satunya konsep di dalam agama yang berbicara tentang Allah yang menangis, menunjukkan satu gambaran hati yang sepertinya terlalu rapuh. Sangat kontras. Tuhan yang memberi peringatan keras tentang penghakimannya, berbicara tentang otoritasnya, berbicara tentang kedaulatannya. Tapi sekarang justru dia adalah Tuhan yang menangis untuk kita. Sekaligus kontras, Tuhan yang begitu bicara tentang murka, tetapi juga Tuhan yang menangis untuk orang-orang yang akan binasa. Saudara, gambaran ini menjadi gambaran yang sangat paradoks, gambaran yang sangat kontras. Dia besar, tapi dia menangis. Dia murka, tapi dia berbelas kasih. Maka Yesus menangis di dalam konteks ini tentu bukan menggambarkan tentang dia yang lemah. Sama sekali tidak ada ruang untuk hal itu. Melainkan ini gambaran tangisan dari kasih yang terlalu besar. Kasih yang terlalu besar. Dan kasih itu justru membawa dia ke salib. Mari kita masuk ke dalam narasi ini, kepada kisah ini. Apa yang sebenarnya Alkitab mau kisahkan buat kita. Mari kita melihat konteksnya dan situasi dari Lukas pasal 19 ini. Apa yang dikatakan? Mari kita melihat dari catatan yang tadi kita baca dari ayat 28 sampai 40 itu. Dikatakan baru saja dia masuk ke Yerusalem. Dan apa yang terjadi? Dia masuk ke Yerusalem bukan dalam kondisi yang tidak menyenangkan, bukan dalam kondisi teror, kondisi yang sangat amat sangat mulia, saudara-saudara sekalian. Orang banyak bersorak dan menyambut dia sebagai raja.
Satu-satunya kali, baru pertama kali akhirnya orang menganggap dia sebagai raja. Dahulu mereka melihat seperti nabi, seperti seperti orang-orang yang melakukan tanda dan mukjizat, mereka kagum. Atau seringkali mereka menganggap dia guru, sapaan yang hangat diberikan kepada Yesus, guru. Tetapi sekarang seruan yang mereka sebutkan adalah raja. Raja, diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Sudah ada pengakuan di sini saudara-saudara sekalian. Ada sukacita di situ, ada perayaan di situ, ada pengharapan yang begitu besar dari orang banyak melihat kepada Yesus di situ, dan ada satu ketertundukan untuk mengakui dia sebagai raja. Means mereka mengakui Yesus sebagai dari garis keturunannya Daud. Mereka percaya inilah raja yang akan menggantikan Daud. Tetapi di tengah semua kondisi yang justru berbalik dari realitas yang selama ini Yesus alami, justru apa yang terjadi? Yesus berhenti. Ia melihat kota itu dan dia menangis. Sekali lagi, satu pemandangan yang aneh kan ya? Satu pemandangan yang kok ganjil. Di tengah-tengah segala penderitaan dia tidak pernah menangisi, tetapi sekarang di dalam segala sambutan kemuliaan yang diberikan kepadanya. Saudara melihat tadi bagaimana para murid memulai meletakkan kain baju mereka untuk keledainya loh, bukan untuk kakinya. Dia menunggangi keledai itu lalu jalan satu demi satu pakaian mereka, jubah mereka. Belum lagi masyarakat mengeluh-elukan dengan menyambut nanti dengan dedaunan penghormatan yang begitu besar. Ini yang terjadi. Ketika orang banyak bersuka cita menyambut Yesus sebagai raja, justru sang raja menangis. Why? Nah ini yang saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan. Apa yang terjadi? Apa yang Yesus lihat sebenarnya yang tidak dilihat oleh orang banyak itu? Apa yang Yesus tahu sebenarnya yang tidak disadari oleh mereka? Dan pertanyaan yang lebih penting sekarang justru kita tanya kepada diri kita. Apakah mungkin Bapak Ibu sekalian, jangan-jangan kita di ruangan ini juga adalah orang-orang yang seperti mereka. Mengeluh-elukan Yesus sebagai raja, mengakui dia dengan mulut kita, memuji dia. Tapi kita tidak melihat apa yang Tuhan lihat. Dan kita tidak menyadari sesungguhnya Yesus sedang menangis untuk kita. Maka kita melihat sekali lagi, tentu air mata ini bukan jatuh tanpa alasan. Bukan sekedar sebuah sentimental perasaan, tetapi disinilah rahasia itu terkandung. Dan jika kita tidak benar-benar menyelidiki, tidak benar-benar mengerti arti tangisan Kristus, maka disitulah sebenarnya kita tidak pernah mengerti isi hati Tuhan. Kita tidak pernah benar-benar mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Selalu hanya melihat gambaran Allah yang memberkati, Allah yang mengasihi, tapi tidak pernah melihat Allah yang hancur hati atas kita. Maka kita tidak akan pernah benar-benar mengerti bagaimana hidup di dalam hadirat Tuhan. Maka apa yang hendak dikatakan oleh Lukas pasal 19, khususnya dari ayat 41 sampai 44 ini, paling tidak kita mau merenungkan 5 hal poin secara singkat dari hal ini, supaya kita benar-benar mendalami bagaimana hati Tuhan. Apa yang mau dikatakan oleh Lukas pasal 19? Yang pertama, sekali lagi kita melihat gambaran yang ditekankan bahwa kita melihat sang raja. Dalam konteks ini bukan sang raja punya kastil, punya istana. Ini sang raja atas alam semesta. Sang Mesias yang telah dinyatakan dari perjanjian lama. Anak Allah, ini gambaran kata sang raja. Dia anak Allah, dia pencipta alam semesta, dia berotoritas dan dia berdaulat atas segala sesuatu. Tapi sekarang kita melihat sang raja yang melihat dan menangis. Ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Firman Tuhan berkata demikian, Yesus melihat. Saudara, kita mengerti bahwa ini bukan sekedar melihat secara fisik. Dia mengobservasi kota itu, dia meneliti satu persatu. Dan dia tahu realitas semua yang terjadi dalam kota itu. Ini adalah melihat dengan mata ilahi, dengan kesadaran sampai kedalaman hati manusia. Dia tahu, maka dikatakan dia melihat sampai ke dalam hati. Maka Yesus melihat realitas yang sebenarnya, yang tidak hanya performa di depan, bukan topeng, bukan kelihatan yang baik di luar, tapi yang di dalam. Tuhan melihat, dan ketika melihat semuanya itu, ia menangis. Dikatakan ia menangisinya.
Kata menangisinya di situ bukan sekedar air mata. Gambaran yang diekspresikan di dalam pengertian yang Lukas catat menggambarkan sebuah ratapan, menangisinya. Ia menangis, sudah satu tetesan air mata. Ia menangisinya. Ini sebuah tangisan, ratapan dari sang raja. Ini mirip seperti orang yang sedang dalam kedukaan, dia menangis sejadi-jadinya. Maka Yesus memandang dan menangisinya. Suatu hal yang hati yang terlalu hancur, ini yang mau digambarkan oleh Lukas. Tangisan yang begitu dalam, tangisan yang keluar dari hati yang teramat sangat hancur memandang Yerusalem. Maka di sini kita melihat Yesus bukanlah Tuhan yang dingin dan impersonal. Yesus bukan Tuhan yang dengan power dan otoritas menetapkan segala sesuatu secara kaku. Tapi dia adalah Allah yang relational. Allah yang penuh kasih dan mau mendekati kita dan menemani kita dan mendampingi kita dan berelasi dengan kita. And yet dia tahu bagaimana kondisi hati kita yang terlalu hancur dalam dosa. Apa yang dilakukannya? Ya, dia memberi peringatan. Ya, dia memberikan warning yang terlalu keras. Seperti pohon ara yang sepertinya kelihatan lebat, tinggi, besar, daunnya begitu indah tapi tidak berbuah. Ingat, aku harus tebang kamu, harus tebang kamu. Dalam segala kedegilanmu sepertinya engkau terlalu rohani, tapi engkau tidak berbuah. Aku harus tebang kamu. And yet setelah Tuhan mengatakan hal itu, apa yang terjadi dalam narasi selanjutnya? Di dalam peringatan yang begitu keras, dia tidak dingin, dia tidak impersonal, dia bukan menjadi Tuhan yang tidak mau tahu. Saudara, ilustrasi yang mungkin sepertinya terlalu kecil, and yet saya mulai makin menyadari, hari di mana saya melihat anak saya tetap degil hati, tidak mau dengar, maka saya harus memberi peringatan. Jangan nak, kalau kamu tetap seperti itu hatimu kecil, papa harus pukul. Tapi dia tetap bermain-main di dalam cara hidupnya. Dia tetap take it for granted dan mengabaikan hal itu. Maka hari itu saya harus pukul pantatnya. Waktu saya harus pukul, saya tidak bisa pretend. Saya menunjukkan kemarahan yang amat sangat, saya pukul. Lalu dia nangis, ampun papa, tapi hari itu saya harus menangis. Saya makin sadar bagaimana melihat kasih Tuhan yang jauh lebih besar. Anak kecil seperti itu cuma melakukan satu kesalahan. Tapi mari kita merefleksikan diri kita. Kebebalan kita, kedegilan kita, peringatan Tuhan yang kerap kali kita abaikan, seperti angin yang lewat begitu saja. Satu peringatan dan kasih Tuhan yang terus kita take it for granted. Bukankah dia Allah yang harusnya bukan lagi pukul, tebang kita. Tapi apa yang terjadi? Saya pukul anak dulu baru nangis. Tapi dikatakan sebelum dia menyatakan murkanya, dia menangis, dia menangis. Kasih yang terlalu besar menunjukkan bahwa dia bukan Allah yang dingin. Dia bukan Allah yang impersonal, yang tidak punya relasi, yang hanya kasih ketetapan-ketetapan kepada umatnya. Dia tidak demikian. Dia tidak acuh. Dia tidak berkata, ya sudahlah itu kan pilihan mereka. Itu kan pilihanmu masing-masing. Sudah saya kasih peringatan, tidak mau juga, bebal juga, tidak mau berubah. Ya wes, tanggung konsekuensi dari perbuatanmu. Tidak, saudara sekalian, tidak. Melainkan dia menangis. Bukankah dia Allah yang maha tahu? Bukankah Allah yang mengatur segala sesuatu? Bukankah dia sudah meletakkan segala aturan? Bukankah dia meletakkan jalan bagimu? And yet kamu tidak mau? Ya sudah dong. And yet dia menangis. Dia menangis. Ini menunjukkan kepada kita sesuatu hal yang sangat dalam sebenarnya. Bahwa Allah kita itu Allah yang tidak hanya melihat hidup kita. Allah yang tidak hanya meletakkan aturan lalu dia menonton, terserah kamu bagaimana kamu meresponinya. Tetapi dia adalah Allah yang berelasi dan Allah yang berduka atas kita. Saudara, kenapa saudara berduka ketika keluarga saudara meninggal? Karena relasi kan ya. Ya somehow kita datang ke rumah duka menghibur orang lain, tapi sepertinya kita tidak ada tangisan di situ. Ya walaupun kita berusaha menghibur, karena mungkin tidak ada sentuhan, karena tidak ada relasi. Tetapi sebaliknya, entah itu keluarga orang, tapi itu sahabat kita, orang yang kita hormati atau orang yang dekat dengan kita, waktu kita datang tetap menangis. Why? Relasi, sama. Dalam hal ini, mengapa Yesus menangis? Maka pertanyaan yang tadi itu, apa yang Yesus lihat yang tidak dilihat oleh mereka, yang tidak kita lihat? Apa yang Yesus tahu yang tidak kita sadari? Maka Yesus merasakannya. Yesus berduka atasnya. Ia berduka karena apa? Melihat keberadaan kita yang tersesat. Dia berduka melihat keberdosaan kita yang amat sangat.
Ia berduka melihat hidup kita yang begitu jauh darinya, yang telah terputus darinya oleh segala kebebalan dan keberdosaan kita. Maka saudara-saudara sekalian, gereja sekalian, mari kita melihat, pernahkah kita memikirkan hal ini dengan sungguh, dengan berdiam di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan tidak hanya punya aspek kecewa dan marah atas kita oleh keberdosaan kita. Ya, Dia memiliki akan hal itu. Tetapi di sisi yang lain, kita melihat Dia bersedih atas kita. Ini Tuhan kita. Satu gambaran yang sangat paradoks, tapi satu gambaran tentang Allah yang begitu besar. Di dalam murkanya dan di dalam kasihnya sekaligus berjalan. Ini Allah kita. Yang kedua, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, Dia sang raja yang melihat, tetapi bukan dengan marah murkanya saja, tapi Dia melihat dan menangis. Dan yang kedua, apa yang dikatakan di situ? Damai yang tidak dikenal oleh manusia. Damai yang tidak kita kenal. Ayat 42 katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Jika engkau mengerti, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Apa maksudnya? Yesus tidak hanya menangis, Ia menjelaskan mengapa Dia menangis. Justru disinilah kita melihat tragedi yang sebenarnya. Di dalam tangisnya itu Dia mengatakan sekiranya jika engkau tahu apa yang kau perlu. Untuk apa? Perlu untuk damai sejahteramu. Maka kalimat ini penuh dengan kesedihan. Kiranya, seandainya, harap-harap kalau kau tahu kau tidak akan main-main dengan hidupmu. Sekiranya kau tahu, itu berarti kamu tidak tahu. Kita tidak tahu. Mereka tidak menyadarinya. Mereka melewatkan sesuatu hal yang justru yang paling penting menjadi core hidup mereka. Apa yang mereka lewatkan? Ini yang firman Tuhan katakan, ini yang Yesus sendiri sampaikan. Damai yang dari Allah, itu yang kita sering kali lewatkan. Damai yang dari Allah. Tetapi damai yang dimaksudkan di sini bukan sekedar tentang ketenangan hati, peace, inner peace, hidup tenang, healing, atau menjadi hidup yang lari atau keluar dari masalah. Tidak ada lagi masalah, keadaan nyaman. Bukan itu yang dimaksudkan. Damai di sini justru damai yang dari Allah adalah damai dengan Allah. Perhatikan gereja Tuhan, rahasia terbesar damai sejahtera dalam hatimu hanyalah bisa engkau miliki ketika damai itu datangnya dari Allah. Dan apa damai yang datang dari Allah? Bukan sekedar materi berkat yang daripadanya, tapi damai yang dari Allah yang diberikan kepadamu yang menjadi jaminan bagimu adalah damai dengan Allah. Relasi yang dipulihkan. Ini rahasia kehidupan kita. Hidup yang kembali kepada Tuhan. Hidup yang mengalami kembali Tuhan dalam hidup kita. Inilah rahasia damai dalam hidup kita. Inilah yang justru menjadi core hidup kita. Ini yang paling dibutuhkan oleh manusia. Tetapi sekali lagi, apa yang menjadi tangisan Yesus? Yesus berkata, tidak ada yang menyadarinya. Somehow mendengar hal yang seperti ini, mungkin kita tahu. Even kita tidak mengerti lagi berapa dalamnya rahasia ini. Betapa limpahnya damai yang dari Allah ini, yaitu berdamai dengan Allah. Maka di sini letak ironinya, saudara-saudara sekalian. Kita melihat realitas bangsa Israel di tengah-tengah kota Yerusalem. Mereka menginginkan damai. Mereka capek dengan realitas hidup. Mereka menjadi budak di dalam, atau dalam pengertian dalam hal ini orang jajahan oleh kerajaan Romawi. Mereka cari damai. Mereka menantikan pembebasan dari penjajahan. Mereka bersorak menyambut Sang Mesias. Tetapi ketika Sang Damai itu datang, mereka tidak mengenalinya. Mereka tidak mengenalinya. Bahkan lebih dari itu, mereka yang menginginkan damai, tapi dengan cara mereka sendiri. Kalau memang damai itu ada, damai yang Tuhan mau berikan, oke, kami tahu, kami tidak bisa cari damai, Tuhan yang cari, Tuhan yang kasih. Tapi damai seperti yang kami mau, Tuhan jadi tools memberikan apa yang ku mau. Inilah damai yang versi dunia. Tuhan, kalau kau memang ada, ku sembah kamu, ku lakukan ini dan itu, beri aku damai. Iya, kata Tuhan.
Tetapi damai yang seperti apa? Ini kata Tuhan. Oh bukan. You pemberinya, I terima. Tetapi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka aku akan damai. Tuhan menjadi pembantu dalam hidup kita. Seolah-olah kita yang mengerti kriteria damai yang sesungguhnya. Inilah ironis. Tetapi ketika damai itu datang, mereka tidak mengenalinya. Ini menjadi satu tangisan, saudara-saudara sekalian. Mereka menginginkannya, tetapi mereka menolaknya. Mereka mengharapkan sang Mesias, tetapi Mesias yang macam mana? Mesias politis. Mesias yang akan menggulingkan kerajaan Roma. Karena mereka melihat seluruh mukjizat. Oke, perang enggak apa-apa. Makan dari 5 roti 2 ikan. Makan kok bisa. Berarti kalau kita perang pun semua akan disediakan. Oke, apalagi kalau kita perang mati, enggak apa-apa. Orang dibangkitkan kok. Ini Mesias versi kita. Menang kita, menang. Mesias politis. Dan sampai sekarang kalau kita melihat realitas orang Yahudi, mengapa tetap keras hati tidak mau menerima Kristus? Karena mereka mengharapkan Mesias politis. Mesias politis. Maka ini yang terjadi, saudara-saudara sekalian, di dalam realitas kehidupan mereka yang hancur, yang bodoh di dalam dosa. Mereka menolak Mesias yang membawa damai melalui pertobatan dengan jalan salib. Saudara sekalian, ini tragedi yang sangat-sangat mengerikan sebenarnya. Why? Bukan karena mereka jahat, bukan karena mereka perampok, pembunuh dan segala macam orang-orang yang terlalu degil hati, rusak, maka mereka menjadi hilang. Bukan karena mereka tidak religius, karena faktanya mereka sangat religius, tetapi justru mereka tetap terhilang karena mereka tidak menyadari apa yang mereka lewatkan. Saudara, mungkin dalam cara pandang kita, kalau kita melihat orang, kita terlalu susah hati, kecil hati, bahkan marah melihat realitas orang-orang yang terus hidup dalam dosa. Kalau kita mendengar tentang orang-orang yang sebagai begal itu, aduh kita jengkelnya bukan main. Beberapa kali waktu saya tinggal di RMCI, mendengar orang dibegal di atas flyover dekat RMCI itu, hati itu marah sekali. Mereka tidak punya hati nurani, tidak peduli. Tarik orang langsung dari motor, jatuh dan segala macamnya. Begitu menyeramkan, begitu ganasnya hati manusia. Tetapi mari kita melihat, di dalam cara pandang seperti itu, somehow kita lupa. Atau bahkan mungkin bukan lupa, kita merasa kita lebih baik dari mereka. Kita bukan orang yang seperti itu buasnya, kita bukan orang yang begitu jahat. Tetapi apa yang terjadi? Kita sendiri tidak menyadari bagaimana status kita di hadapan Tuhan. Kita sendiri tidak sadar apa yang telah terlewatkan dalam kehidupan kita. Sebenarnya meskipun secara fenomena perbuatan mungkin kita lebih baik, tapi di hadapan Allah sama kita menjadi orang yang terlewatkan. Ini tragedinya. Karena kita tanpa sadar atau mungkin bahkan karena kebodohan dan kedegilan hati kita, terlalu banyak hal yang telah kita lewatkan. Maka sadarkah kita saudara-saudara sekalian, kisah ini menjadi kisah yang terlalu dekat dengan kita. Ini bukan kisah yang kita tonton dari realitas kehidupan orang 2000 tahun lalu. Ini sama kisah kehidupan kita di dalam kebebalan dan kebodohan kita. Karena kita juga orang yang menginginkan berkat Tuhan. Tetapi seringkali dengan cara kita sendiri, bukan dengan caranya Tuhan. Aku sadar aku tidak bisa, aku harus bergantung kepada Tuhan. Aku mau berkat dan aku percaya Tuhan sang sumber berkat. Tetapi berkat dengan kategoriku, dengan cara pikirku, dengan keinginanku. Kalau Tuhan penuhi ini semua pasti beres. Tidak pernah mau tanya berkat apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Lewat. Kita bisa datang ke gereja, kita bisa menjadi orang yang sering kali rajin melayani, aktif di dalam segala kegiatan rohani. Tetapi di dalam hati kita, tidak ada damai yang dari Tuhan itu. Karena sendirinya kita tidak sungguh-sungguh mengalami Dia dalam hati kita. Kita tidak sungguh-sungguh dekat dengan Dia dan sungguh-sungguh mengerti isi hatinya. Kita sibuk dengan hal-hal rohani, tetapi kehilangan Tuhan itu sendiri. Saudara, saya tidak mengatakan ini hanya kepadamu, tetapi ini menjadi satu teguran yang begitu keras bagiku juga. Dalam seluruh realitas pelayanan yang terlalu banyak, adakah hatiku memiliki waktu berdiam dengan Dia? Adakah seluruh pembacaan firman Tuhan yang kulakukan hanya demi persiapan khotbah bagi orang lain, tapi sendirinya saya tidak berdiam untuk merenungkan Tuhan dalam hidupku?
Nothing, tidak ada artinya saudara. Sekalipun sekelihatannya hebat dan sepertinya rohani, but empty, nol. Sekali lagi saudara sekalian, ini pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah kita dalam hidupmu sampai sekarang, hari ini engkau ada di tempat ini, apakah engkau sungguh-sungguh mengenal Dia dan mengalami Dia dalam hidupmu senantiasa? Engkau tidak perlu menjawab saya, tapi mari kita menjawab dengan jujur di hadapan Tuhan. Sepanjang hari-harimu melakukan segala hal yang Tuhan sudah percayakan bagimu. Sepanjang hari-harimu menikmati seluruh berkat dan pemeliharaan Tuhan. Sepanjang hari-harimu menikmati seluruh nafas hidup dan seluruh anugerah yang Tuhan sudah berikan. Tetap pertanyaannya bukan hal itu. Pertanyaannya bukan tentang pelayananmu, kesetiaanmu. Belum. Tapi pertanyaan yang paling pertama, adakah engkau dalam hari-harimu senantiasa untuk terus rindu mengenal Dia dan mengalami damai yang dari Allah? Berdamaikah kau dengan Dia? Atau kita hanya terus hidup di dalam sekitar hal-hal rohani tanpa benar-benar mengalami Dia? Ironis saudara, ironis. Ketiga, apa yang mau dikatakan firman Tuhan? Di dalam kegagalan kita, di dalam ayat 43 sampai 44 penutup dikatakan, Allah yang melawat, Allah yang melawat. Ketika damai itu terus diabaikan, ketika hati itu terus menjadi degil, ketika kita terus menjadi bebal, ketika kita terus take it for granted dengan seluruh panggilan damai yang dari Tuhan itu, maka hal yang serius harus terjadi bagi hidup kita. Yesus melanjutkan dengan kata yang lebih berat, engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Ini peringatan yang terlalu keras. Ini ada kalimat yang penting di dalam Injil Lukas, menjadi core untuk membawa orang menyadari apa yang sudah kita lewatkan. Bahwa Allah melawat. Allah melawat. Artinya apa? Allah itu datang, Allah itu dekat dan mendekat. Allah itu hadir di tengah-tengah umatnya. Dia bukan Allah yang jauh, Dia bukan hanya meletakkan satu aturan, lu tidak taat, ketetapan kedaulatan murkaku tiba kepadamu. No, Dia Allah yang hadir, Dia Allah yang hadir. Artinya, di dalam konteks ini, Yesus sendiri, sang pribadi kedua Allah Tritunggal, turun atas kita. Saudara, terlalu banyak gambaran klise dari gambaran penebusan Kristus yang terlalu ditekankan tentang kasih, kasih dan kasih. Ya benar Allah itu kasih, tapi kita lupa aspek jalan bersama-sama. Hari di mana Kristus datang ke dunia, Dia sedang membawa kasih Allah. Tapi hari di mana Kristus datang, Dia sedang membawa murka Allah. Dia sedang membawa murka Allah. Maka buayan-buayan teologi sukses, buayan teologi-teologi palsu telah membawa Injil palsu. Allah kasih, Allah peduli, tapi lupa bicara Allah yang murka atas dosa, Allah yang menangis atas dosa, Allah yang hancur hati atas dosa. Somehow gereja telah mengabaikannya, terus meninabobokan dengan love seperti pandangan dunia. Inilah menjadi ironis di dalam gereja pada zaman ini. Ya, Allah tidak jauh. Ya, Allah itu datang sendiri di dalam Kristus Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Sekali lagi, tragis. Mereka tidak mengenalinya. Mereka tidak mengenalinya. Mereka melihat Yesus tapi tidak bisa melihat Allah. Mereka mendengar Yesus dengan segala pengajaran kebenaran firman Tuhan yang dinyatakannya, tapi tidak bisa menangkap suara Allah. Mereka menyambut Yesus tetapi tidak sungguh menerima Dia. Termasuk saudara kita seberang kan ya. Mereka melihat Yesus salah satu nabi. Mereka percaya bahwa kunci penghakiman di tangan Sang Yesus, tapi tetap tidak bisa melihat apa yang sedang dinyatakan di situ. Buta, saudara, buta. Ini bukan cerita tentang Yerusalem saja. Ini bukan kisah mereka yang 2000 tahun yang lalu saja, tapi ini juga cerita tentang kita. Berapa sering mari kita uji, mari kita mengkoreksi, mari kita membuka hidup kita hari ini. Berapa sering Tuhan hadir di dalam hidup kita, tapi kita tetap tidak menyadarinya, tetap
tetap tidak bisa dengar. Malah komplain lagi. Tuhan mana? Di mana engkau? Kenapa begini? Tuhan hadir, saudara, Tuhan hadir. Di mana Tuhan hadir? Dalam firman-Nya. Di mana Tuhan hadir? Di dalam ibadah. Di mana Tuhan hadir? Di dalam teguran demi tegurannya. Dari orang-orang sekitar kita yang memberikan peringatan itu. Di dalam penderitaan kita, di situ Dia hadir menerangi hatimu. Di dalam kesempatan pertobatan yang kerap kali dipanggilnya. Tapi engkau tetap menutup telingamu. Apa yang terjadi? Kita terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Even bahkan dengan atas nama rohani. Hal-hal rohani. Terlalu sibuk. Tetapi akhirnya kita terlalu kecil hati. Pintu telinga kita terlalu tutup. Akhirnya terlalu keras hati. Terlalu terbiasa. Terlalu terbiasa. Dan akhirnya apa? Hati kita menjadi tumpul. Atau bahkan menjadi degil sambil melayani. Terlalu sering kita melewatkan kunjungan Tuhan dalam hidup kita. Seolah-olah akhirnya manifestasilah baru itu namanya kunjungan Tuhan. Tuhan memberikanku lewat mimpi. Tuhan memberikan suara berbisik. Itu baru suara Tuhan. Faktanya Tuhan memberi lewat firman, lewat teguran, lewat kesempatan pertobatan, lewat padang gurun dalam hidup kita, lewat penderitaan. And yet kita tidak bisa melihat. Bahkan tidak sedikit yang salah mengenali kehadiran Tuhan. Terus mencari dalam hal-hal spektakuler, dalam hal-hal mistis, bukan lagi melalui firman dan doa. Inilah kecelakaan gereja, bahkan sampai pada zaman ini. Keempat, apa yang terjadi? Ketegangan antara kasih dan penghakiman Allah. Inilah yang ditunjukkan dalam realita ini. Satu keberadaan yang total, dua-duanya seperti bertentangan. Allah yang kudus itu Allah yang kasih, yang mau memberikan pengampunannya sehingga kita tidak binasa dan celaka. Tetapi Allah yang kudus itu adalah Allah yang adil, menuntut murka. Dia jijik kepada dosa, maka dalam penghakimannya Dia harus menyatakan penghukuman. Dan hukumannya adalah kebinasaan. Ini realitasnya. Maka disinilah terjadi antara ketegangan kasih dan keadilan Allah. Ketegangan antara kasih dan penghakiman Allah. Saudara, sekali lagi, gambaran yang kita lihat dari Lukas pasal 19, ini bukan hanya cerita atau kisah tentang air mata sang raja, tapi juga bukan hanya cerita tentang penghakiman Allah semata yang terlalu muak dengan dosa. Justru narasi ini menggambarkan kedua-duanya sekaligus. Nah, inilah rahasia teologi salib. Hanya satu peristiwa tunggal yang bisa menggenapi kasih dan keadilan Allah sekaligus. Di dalam konsep agama terus mencari minta belas kasih Allah akan pengampunan atas kasih-Nya atas kita supaya beroleh keselamatan. Tapi di satu sisi lagi agama sadar tentang kemurkaan Allah, kebencian akan Allah akan dosa yang tidak bisa dihindari. Lalu apa solusinya? Muncul solusi. Oh iya, berbuat baik. Sehingga dengan baik siram murkanya Tuhan supaya tidak marah, jadi dapat selamat. Allah yang kasih, Allah yang adil, lalu bagaimana solusinya? Solusinya dari saya yang berdosa. Ridiculous. Ini bukan sedang menghina agama, tapi disinilah kebodohan manusia dalam dosa. Buta, tidak bisa lihat. Maka sepertinya agama secara fenomena baik, secara fenomena agama berusaha mencari jalan. Ya, itu satu keberadaan yang sungguh-sungguh sadar tidak layak. Tapi tidak bisa. Maka di sini rahasia Alkitab mengatakan ketegangan antara kasih dan keadilan Allah hanya bisa bertemu sekaligus. Tidak bisa salah satu. Jika Allah kasih saja tanpa adil, berarti Dia kompromi dengan dosa, itu bukan Tuhan. Jika Dia Allah yang murka tanpa kasih, ini Allah yang teror. Tapi Alkitab menjawab, Lukas pasal 19 menjawab, melalui tangisan Yesus menggambarkan inkarnasi Kristus menjadi satu-satunya jawaban penggenapan kasih dan keadilan Allah. Karena itu Yesus menangis, tetapi Ia juga berbicara tentang kehancuran. Mengapa? Karena kasih yang sejati tidak buta terhadap konsekuensi. Kasih yang sejati tidak mengabaikan murka Allah. Maka kasih yang sejati itu melihat dengan jelas, jika jalan ini terus kau tempuh hai Yerusalem, jika jalan yang degil hati itu terus kau hidupi hai gereja, kehancuran yang akan datang. Itulah yang Yesus lihat
Dan itulah yang Yesus tangisi, dan itu yang Yesus peringatkan bagi kita sekarang. Penolakan terhadap Allah itu akan menjadi kehancuran bagimu. Dan karena itu Yesus menangisi. Saudara, apa yang kita lihat dalam hal ini? Ini seperti sebuah nubuatan. Tapi nubuatan ini bukan suatu hal yang mungkin terjadi. Karena faktanya di dalam sejarah, setelah terjadinya catatan ini dari Yesus memberi peringatan. Dan Yesus mati kurang lebih tahun 30 atau 33 Masehi. 30 Masehi lah katakan Yesus mati. Sebelum itu dia sudah memberi peringatan. Yang terjadi dalam catatan sejarah, tahun 70 Masehi, 40 tahun kemudian, fakta itu tergenapi. Bahwa benar apa yang ia tangiskan terjadi. Kota Yerusalem dikepung oleh pasukan Romawi. Perang yang begitu besar. Dahulu mereka dijajah, tidak sampai perang. Dibiarkan mereka tetap dengan sistem dua pemerintahan. Ada raja Israelnya, raja orang Yahudinya, ada gubernur Romawi, dua sistem pemerintahan. Yang penting kasih pajak kepada Roma. Tapi tahun 70, dari tahun 66 sudah mulai bergejolak isu pemberontakan dalam Israel. Akhirnya kerajaan Roma tidak bisa tidak gempur Israel, gempur Yerusalem. Maka Yerusalem dihancurkan di bawah pemimpinan Titus, anak dari Kaisar Vespasian. Maka mereka dihancurkan, tembok Yerusalem semua dihancurkan. Dan bait Allah dibakar, saudara, dibakar. Dan seperti yang Yesus katakan, tidak ada satu batu pun yang dibiarkan di atas batu yang lain. Murka Allah digenapi. Tetapi kita kembali kepada tujuan dari kalimat Yesus, bukan berhenti kepada nubuatan itu saja, tetapi kepada gambaran yang lebih besar. Ini bukan sekedar kisah tentang murka Allah, ini adalah kisah tentang sesuatu yang lebih dalam, bahwa ini adalah kisah penghakiman yang sudah lebih dahulu ditangisi. Ya, penghakiman itu tiba, tapi tangisan Allah mendahului oleh Tuhan sendiri. Jauh sebelum penghakiman itu diberikannya, dia sudah menangisinya. Maka ironisnya, kehancuran ini bukan hanya karena mereka menolak Allah, seperti masa pembuangan dahulu. Bangsa Israel degil, Tuhan hukum mereka ke pembuangan, semua dihancurkan. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Kehancuran itu terjadi karena mereka menolak Dia yang sedang menangisi mereka. Dulu mereka menolak Allah, mereka pergi kepada penyembahan berhala. Lalu kapok kembali dari pembuangan, dibangun kembali tembok Yerusalem, dibangun lagi bait Allah, mereka beribadah, mereka melakukan ritual-ritual, taat hukum dan segala macamnya. And yet mereka menolak Dia sang Mesias yang dijanjikan itu di depan mata mereka sendiri. Di sini kita belajar mengenal Allah dengan sangat kompleks. Mengerti rahasia pengenalan akan Allah bukan satu cara kacamata kuda. Tetapi di sini kita melihat bahwa di satu sisi penghakiman Allah bukanlah sesuatu hal yang dingin dan impersonal. Dia Allah yang care, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang mengasihi. Penghakiman Allah justru lahir dari hati yang berduka. Maka satu konsep yang memang agak perlu dikritik, vulnerable God. Tapi bukan dalam pengertian lemah, tapi dalam pengertian ekspresi kasih yang terlalu besar atas kita. Terakhir, kelima, berita ini tidak berhenti dalam murka dan peringatan dari Kristus, melainkan berpuncak kepada satu rahasia terbesar di dalam sejarah. Di dalam surat Paulus dikatakan di dalam kitab Kolose, ini adalah rahasia berabad-abad. Apa puncak dari tangisan Kristus? Apa puncak dari peringatan Kristus? Yaitu air mata yang menuju kepada salib. Air mata yang menuju kepada salib. Yesus menangisi Yerusalem, Yesus menangisi kita. Tetapi kota itu menolak Dia, dan kota itu mengadili Dia. Bahkan kota itu merancangkan untuk menyalibkan Dia. Baru saja dikatakan ayat 28 sampai 40, mengeluh-elukan, terpujilah, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja atas nama Allah. Baru saja mereka berteriak demikian. Tapi sebentar saat saja mulut yang sama yang akan berteriak, salibkan Dia, salibkan Dia. Dan Yesus tahu semua itu.
Dia tidak sedang menikmati pujian orang-orang yang meletakkan kain untuk menyambut dia sebagai raja. Tapi ketika dia melihat kota itu, dia menangisi bahwa orang-orang yang sama ini pula yang akan berteriak menyalibkan dia. Orang-orang yang menyiapkan keledai dan orang-orang yang meletakkan jubahnya untuk lewatnya sang raja. Orang-orang ini pula yang mengkhianati dia dan lari daripadanya. Yesus tahu, dia tahu semuanya dan tetap tidak berhenti. Dia tetap tidak menjadi hati yang hancur lalu berbalik kecewa dan tinggalkan. Tapi apa yang dilakukannya? Setelah dia menangisi kota itu, dia masuk. Dan kalau kita melihat versi Markus, kalau dari setengah perjalanan Injil Markus itu bicara tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Tapi setengah pasalnya lagi itu bicara tentang seluruhnya, dari setengah bagian dari kitab Markus. Itu hanya berbicara tentang 7 hari hidup Yesus yang terakhir. Sampai kepada apa yang harus terjadi di Yerusalem. Nah, gambaran kepada Lukas, dia tahu bahwa apa yang akan terjadi. And yet dia tetap masuk. Lalu kepada kitab Markus kita melihat detail segala peristiwa apa yang harus dialami oleh Yesus. Dia tahu dia harus mengalami itu. Tapi karena engkau dan saya, dia tetap memilih masuk untuk masuk ke dalam jalan salib. Sangat mengherankan saudara-saudara sekalian, dia yang ditolak tidak berhenti hanya pada tangisannya oleh karena penolakan dari kebodohan dan kedegilan kita. Dia juga tidak berbalik pergi, justru dia terus berjalan menuju jalan salib itu bagi engkau dan saya. Maka air mata itu tidak membuat Yesus mundur, air mata itu tidak membuat Yesus berhenti dan sakit hati. Air mata itu justru menghantar dia menuju salib, Ia menangisi mereka, ia menangisi engkau dan saya, dan tetap mengasihi kita. Ia melihat dosa sampai ke relung hati kita yang paling dalam, tetapi dia tetap mau mati bagi kita. Ia tahu mereka akan menolak dia. Dia tahu dalam kedegilan hati kita seringkali lari dan mengingkari dia. Dan tetap seperti bangsa Israel yang akan menyerahkan dia ke atas kayu salib. Tetapi dia tetap menyerahkan dirinya ke atas kayu salib bagi kita. Air mata itu menunjukkan betapa dalamnya kasih Allah yang begitu besar. Rahasia mana yang saudara temukan seperti ini? Kedalaman kasih seperti apa yang bisa saudara temukan untuk membandingkan dengan hal ini? Nothing, tidak ada. Jika saudara tetap take it for granted dengan kasih seperti ini. Jika tetap saudara menjadi degil hati dan merasa biasa dengan berita seperti ini. Koreksi, jangan-jangan saudara dalam kondisi Baal. Saudara sebenarnya seperti melayani, tapi sudah kehilangan damai dengan Allah. Mari mengkoreksi diri. Demikian dengan kita pada hari ini untuk sekali lagi melihat kepada jalan salib itu. Bahkan kita diundang untuk hidup di dalam jalan salib itu. Hidup di dalam jalan salib itu. Untuk kita boleh belajar melihat lagi apa arti kasih Allah. Apa arti pengorbanan Kristus. Apa arti kasih Tuhan untuk kita. Penutup, untuk kita boleh renungkan sekali lagi di dalam Minggu Lent ini, Minggu Prapaskah ini, sambil segera menyambut arti kematiannya di Jumat Agung dan kebangkitannya di dalam hari pertama minggu itu. Sekarang kita merenungkan sekali lagi Minggu Lent pada minggu ketiga ini. Saudara, Tuhan melihat hidupmu. Tuhan tahu kedalaman hatimu dan segala pergumulanmu. Dan Alkitab mencatat, dia peduli. Dia tidak sekedar mengerti, bahkan yang dikatakan, dia punya rencana atas hidupmu, dan demi hal itu, dia mau mati bagimu. Ini Allahmu. Hidup kita tentu penuh pergumulan. Tuhan tidak abai. Dia tahu segala kelelahan kita, capek Tuhan. Dia tahu segala keluh hati kita, keluh kesah kita. Dia tahu segala sakit hati kita, bahkan rasa duka kita. Atau yang jatuh dalam dosa di antara kita di tempat ini, yang kerap kali berulang-ulang bebal melakukan dosa yang sama. Dia tahu. Mungkin engkau juga merasa jauh dari Tuhan. Tuhan, aku capek.
aku kerap kali gagal. Lebih baik aku mundur. Dia tahu. Dan ingatlah, dia bukan hanya tahu, dia lihat. Dan ingatlah, dia bukan hanya lihat, tetapi dia tidak mundur. Dia tidak abai dan tinggalkan, tapi dia datang. Apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu? Lihat, aku berdiri dan mengetuk pintu hatimu. Karena itu saudara-saudara sekalian, jangan abaikan damai yang dari Tuhan. Panggilannya bukan kontribusimu, panggilannya bukan kemampuanmu melakukan ini dan itu, tetapi datanglah kepadanya, arahkanlah hatimu kepada firman-Nya, berlututlah dan berdoa kepadanya, dan pandanglah kepada salib yang telah menguduskanmu dengan darahnya yang tertumpah. Maka apakah kita memiliki damai yang seperti ini dalam hati kita? Adakah hati kita menjadi hati yang terus tertaut kepadanya sehingga kita mengerti bagaimana dia memimpin kita untuk terus berjalan meski sukar, tapi tidak menjadi orang yang setengah-setengah hati, tidak menjadi orang yang terus mencari nyaman diri, tapi I know my calling. Aku tahu apa yang Tuhan tempatkan bagiku. Tak kala ada air mata di situ, ada kesusahan di situ, tapi aku tahu Yesusku sampai mati di atas kayu salib. Apa alasanku manja? Saudara, saya bukan berarti anti terhadap segala keluh kesah. Bukan. Di dalam konseling yang dilakukan berhari-hari dalam gereja, tahu, dan Allah bahkan lebih tahu. Tetapi bukan berarti itu menjadi kesempatan untuk terus self pity. Bangun gereja Tuhan, bangun. Sadarlah kalau engkau terus memandang, kalau Yesus sampai mati bagimu, apa yang tidak disediakannya? Why menjadi gereja yang terlalu mentalitas rapuh? Why menjadi gereja yang terus self pity? Tapi pernahkah hati kita berdamai dengan Dia dan mengerti apa yang disiapkannya bagi kita, apa yang direncanakannya bagi kita? Karena itu sekali lagi, jangan abaikan damai yang dari Tuhan itu. Amin. Ini panggilan kita. Apakah kita memiliki damai itu dengan Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh benar-benar hidup dalam relasi yang diundangkannya bagi kita? Bahwa inilah tujuan dari penebusan itu. Bahwa Dia menebus kita untuk kita berdamai dengan Allah. Maka mari kita belajar. Mari kita belajar memiliki hati seperti Kristus. Apakah hati kita memiliki hati yang peka, hati yang mengasihi, dan hati yang berduka atas dosa? Berduka atas dosa. Atau mari kita mengkoreksi, jangan-jangan, saudara sekalian, jangan-jangan kita sudah terlalu terbiasa dengan dosa. Kita merasa ini hal-hal yang kecil karena kita tidak melihat kita melakukan dosa-dosa besar seperti orang lain. Sampai-sampai kita tidak merasa apa-apa lagi dengan semua hal itu. Hari ini kita melihat raja yang menangis. Tetapi sekali lagi, bukan tanda kelemahannya. Air mata itu adalah tanda kasih yang begitu dalam, mengundang kita untuk berdamai dengan Dia. Minggu depan kita akan melihat raja yang mengalami pencobaan, raja yang memberi peringatan tentang murka, raja yang menangis atas kita adalah raja yang tergantung di salib. Minggu depan kita akan mempelajari akan hal ini. Dan dalam hal ini, hari ini sekali lagi sebagai penutup, air mata itu saudara sekalian, air mata sang raja itu dibayar dengan darah. Bukan dibayar dengan kemampuanmu menghapus air matanya. Bukan dibayar dengan kebaikanmu yang menenangkan murka Allah. Tapi air matanya atas dosamu dibayar dengan darahnya. Inilah kasih Allah bagi saudara dan saya. Inilah kasih yang terbesar yang ada di dalam sejarah. Karena itu sekali lagi dengan segala hormat panggilan Tuhan kepadamu. Jangan abai, jangan take it for granted. Kasih itu bukan suatu hal yang kau nikmati sebagai satu kenikmatan self pity, tapi kasih yang membakarmu untuk dikuduskan bagi kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ini kami gerejamu. Kami minta belas kasih-Mu, ampuni kami. Bapa Surgawi, ini kami gerejamu. Gereja yang telah kau tangisi, yang kau berdiri di muka pintu dengan sabar mengetuk dan menanti. Gereja yang kau kasihi, yang kau pimpin sendiri. Bukan dengan mengutus malaikat-malaikat, tapi Roh Kudus sendiri yang dimateraikan dalam hidup kami. Tuhan, jangan biarkan kami bodoh. Jangan biarkan kami menjadi degil dan bebal. Jangan biarkan kami menjadi orang yang take it for granted.
Tak kala kami merasa kontribusi lewat pelayanan, lewat segala sesuatu yang kami kerjakan. Tapi kami lupa panggilan utama jalan damai itu. Bahwa kami dipanggil berdamai dengan Allah. Bahwa undangan terbesar untuk kami dibawa untuk semakin mengenal Allah. Bukan dengan segala kesibukan-kesibukan dengan platform diri kami. Tapi hati yang mencari kebenaran. Hati yang dipimpin oleh kebenaran. Kesetiaan bertekun dalam doa. Sehingga kami peka apa yang menjadi kehendak Allah. Tuhan pimpin kami. Tuhan berbelas kasih atas kami. Jangan biarkan kami padamkan roh. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang yang terus mendukakan hati Tuhan. Tapi beri kami belas kasih-Mu. Pimpin kami dengan terang firman-Mu. Sertai jalan kami menjadi kehidupan yang memuliakan-Mu. Kiranya jangan biarkan kami terus menunda-nunda panggilan Tuhan. Jangan biarkan kami terus degil hati, menutup pintu panjang sabar Tuhan. Berbelas kasihlah atas kami ya Tuhan, dengar seru doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur atas Kristus Tuhan kami, yang mengasihi kami, yang mati untuk kami, yang bangkit mengalahkan kuasa dosa bagi kami. Kiranya kami boleh sadar, kasih itulah yang memenuhi hati kami, menjadi hidup bagi kemuliaan Allah. Amin.